Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas MJ 201 akan melaksanakan UAS semester genap mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan dosen pengampu Dr. Yusuf Setiadi dan Bapak Muhammad Haris Irianto. Selanjutnya, di sini kami beranggotakan ada Firman Effendi, Xiaoling, Anissa Damayanti, Adiraga Pamungkas, Indah Widya Ardinda Lorenzi, Putra Warsono, Kezia A, Feliska Garsoni, Nela Sumiati, dan Devi Aznur. Baik, langsung masuk ke bab 1, dipersilahkan. Era digital membawa perubahan besar, membentuk mahasiswa yang melek teknologi namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terkikisnya nilai luhur seperti akhlak, empati, dan integritas. Makalah ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai Pancasila dapat diinternalisasi dan diimplementasikan oleh mahasiswa di era digital, berfokus pada potensi dan tantangan dalam pemanfaatan teknologi, serta menjaga akhlak dan kepedulian sosial. Mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, meningkatkan pemahaman nilai Pancasila, meningkatkan kemampuan riset dan penulisan bagi pembaca, perspektif baru tentang penggunaan teknologi, meningkatkan kesadaran kolektif tentang digital dan kepedulian sosial di era digital menghadapi dilema antara kecanggihan teknologi dan tantangan menjaga akhlak. Erosi etika dan moral di ruang digital, penurunan interaksi sosial dan empati nyata, tantangan dalam membangun karakter dan tanggung jawab digital. Satu, erosi etika dan moral di ruang digital. Indonesia memiliki tingkat paparan dan partisipasi tinggi dalam penyebaran hoak, termasuk mahasiswa yang rentan karena kurangnya literasi digital. Indonesia tinggi dalam penggunaan gawai, dengan survei menunjukkan perubahan perilaku negatif pada remaja SMA yang menggunakan gawai lebih dari 3 jam per hari. Tren serupa kemungkinan pada mahasiswa. Mahasiswa sering terpapar informasi berlebihan dan tidak terverifikasi, serta ketergantungan pada teknologi yang menurunkan kemampuan interpersonal dan produktivitas. Kajian teori. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia dan ideologi bangsa, menjadi pandangan hidup, cita-cita moral, dan pedoman pembangunan. Selanjutnya, ada mahasiswa di era digital. Mereka menghadapi tantangan seperti kecanduan internet, filter bubble, dan echo chamber yang memicu polarisasi, serta cyberbullying. Selanjutnya, akhlak dan kepedulian sosial. Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur perilaku manusia berdasarkan norma moral, agama, dan etika. Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa bertujuan menanamkan nilai Pancasila sebagai pedoman, mengembangkan literasi digital yang etis, menstimulasi empati dan aksi sosial. Bab 3 selanjutnya ada analisis masalah. Mahasiswa generasi Z dan Alpha sebagai digital natives menghadapi masalah krusial dalam implementasi nilai Pancasila. Dari sila 1, paparan ideologi radikal atau ekstrim tanpa filter, kecenderungan relativisme, moral, dan sikap pragmatis dapat mengikis landasan akhlak dan memicu intoleran antar umat beragama. Di sila kedua, yaitu efek disinhibition online memicu perilaku agresif karena anonimitas. Identitas global yang kuat dapat mengikis rasa cinta tanah air jika tidak diimbangi. Tantangannya yaitu munculnya selektivisme, kritik tanpa solusi, dan pengaruh influencer tanpa validasi mendalam melemahkan semangat musyawarah dan partisipasi demokratis. Kesenjangan digital menyebabkan ketidakadilan akses informasi, fokus pada diri sendiri karena media sosial dan kepedulian semu yang terbatas pada partisipasi online tanpa tindak lanjut konkret. Analisis masalah etika dan moral di ruang digital. Anonimitas semu di internet membuat individu merasa bebas dari konsekuensi. Yang kedua, ada penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Yang ketiga, contohnya pelanggaran privasi dan keamanan data. Untuk contoh keempat, isu hak cipta dan plagiarisme digital, kecanduan digital, dan ketergantungan gawai. Disinilah peran pendidikan Pancasila yang sangat penting sebagai fondasi dalam membentuk karakter mahasiswa yang cerdas, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak demi kebaikan bersama. Perguruan tinggi diharapkan mengintegrasikan etika digital dalam pembelajaran dan membangun karakter mahasiswa secara menyeluruh. Mahasiswi perlu lebih kritis, empati, dan aktif berkontribusi. Keluarga serta masyarakat perlu menjadi pendamping dan pengarah agar penggunaan teknologi tetap selaras dengan nilai Pancasila. Demikian yang bisa kami bagi. Sampai jumpa di lain kesempatan.